Oke, kali ini saya meneruskan materi kuliah ya, di mata kuliah metode penelitian dan penulisan publikasi ilmiah. Saya akan menjelaskan tentang presentasi ya hasil penelitian karena kita di matematik ya tentu konteksnya adalah hasil penelitian matematik ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin sedikit dulu memperkenalkan diri ya, karena di sini kan ada yang belum pernah ketemu ya. Oke, nama saya ini ya Mahdivan Safwan, panggilannya Ivan, kelahiran 82, S1 saya di ITB matematik ya. Kemudian lanjut langsung ke S3 di Nottingham ya di Inggris. 2012 saya selesai gitu ya menamatkan S3-nya. Kemudian interest saya adalah seputar kajian analitik dan kajian numerik ya. Dengan objeknya adalah gelombang nonlinear pada persamaan diferensial biasa dan parsial ya. Baik pada domain discrete maupun kontinu. Ini utamanya gitu ya yang biasa dikerjakan secara rutin gitulah. Nah, tapi ada kalanya juga saya juga tertarik untuk membahas atau mengkaji beberapa aplikasi-aplikasi matematik ya dalam keseharian, dalam masalah-masalah sosial ya. Masalah penjadwalan ya. Nah, ini menarik nih ya, love dynamics ya, masalah dinamika cinta gitu ya. Yang itu sebenarnya adalah sistem dinamik sebenarnya ya. Kemudian masalah kompetisi bahasa, dinamika lalu lintas ya, dinamika epidemi ya, penyakit menular. Beberapa juga saya juga pernah mengkaji tentang optimasi evakuasi tsunami, processing digital image processing ya. Dan sekarang ini lagi intens juga dalam mengkaji tentang pembangkitan pola-pola simetri ya. Jadi pola-pola batik ya, itu kita bisa bangkitkan ide-ide polanya itu dengan sistem dinamik dan sebagainya ya. Oke, kemudian untuk publikasi saya hanya menampilkan jurnal saja di sini ya. Proceeding tidak saya tampilkan karena tidak ya banyak sekali halaman labnya di ini. Untuk jurnal, nah jadi ini sebagai informasi juga nih ya bagi Anda semua untuk peneliti itu yang paling penting adalah menerbitkan hasil penelitiannya itu di jurnal ya. Dan jurnalnya juga jurnal yang bereputasi ya. Jadi bisa dilihat dari kuartilnya ya, seberapa top gitu ya jurnalnya itu. Jadi Q1 itu yang paling top ya. Kemudian Q4 ya setelah itu. Alhamdulillah saya beberapa kali terbit ya jurnal di Q1, Q2 juga ada, Q3 juga ada. Ini yang Q1 2020 nih ya, yang nomor 4 ya. Ini kebetulan hasil penelitian dengan mahasiswa S3 ketika itu di Unsiah ya. Saya sebagai co-promotornya. Kemudian mungkin juga perlu juga diinformasikan tentang penelitian yang sedang saya jalankan ya, yaitu pengembangan metode variasional pada persamaan diferensial
persamaan beda diferensial. Jadi kalau persamaan diferensial saja itu pada domain diskrit ya. Nah, kalau persamaan beda diferensial itu pada domain kalau diferensial saja persamaan domain kontinu. Nah, kalau persamaan diferensial itu pada domain diskrit ya. Jadi dia setiap site-nya itu setiap posisi katakanlah misalnya bandul gitu ya. Bandul. Nah, bandulnya bergerak mengikuti persamaan diferensial. Tapi bandulnya itu banyak ya. Di setiap bandul juga bergerak gitu. Nah, setiap bandul bergerak ini juga dipengaruhi oleh bandul yang sebelahnya. Nah, itu adalah semacam persamaan beda diferensial. Nah, kami di tim itu sedang mengembangkan sebuah metode yang dinilai sangat efektif tapi mudah ya, simple untuk penyelesaian atau untuk mencari pendekatan-pendekatan sifat-sifatnya ya, sifat solusinya kalau numerik itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Bukan nggak bisa sih, bisa dilakukan tapi ada beberapa hal yang memang harus dipastikan ya. Jadi validitasnya masih diragukan kalau pakai numerik. Nah, kalau pakai metode variasional ini bisa hasilkan dalam bentuk analitik gitu ya. Kalau numerik kan dalam bentuk angka-angka saja ya. Jadi kita tidak bisa menganalisisnya lebih lanjut dari segi fisis makna fisisnya. Nah, kebetulan ini saya lagi butuh nih ya research assistant ya, 2 orang lah gitu ya untuk mengerjakan ini ya, sekalian menawarkan kalau misalnya ada topik kajian S2-nya yang mau diselesaikan dalam bentuk tesis ya bisa juga ya tergabung dalam tim ini ya. Nah, ini skemanya 3 tahun ya. Jadi tahun ini tahun pertama, jadi masih lanjut insya Allah. Dan memang ini tujuannya adalah untuk menghasilkan publikasi yang berreputasi ya. Silakan nanti kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya nanti. Oke, saya pikir itu perkenalan singkat ya. Nanti barangkali nanti ada waktu nanti kita juga akan bisa saya juga ingin kenalan ya. Kalau yang S1-nya udah banyak tahu ya. Nurul Hidayah, Kintan satunya ya. Tapi sudah nggak satu lagi kan. Tasa gitu ya. Kemudian Cici ini masih S1 atau sudah satu nih? Oh, sudah lulus S2, Pak. Sudah lulus S1. Bentar, ini kan yang apa nih kan berarti yang ini kan ya. Yang apa namanya fast track kan? Yang Nurul Hidayah, Tasya gitu ya. Iya, Pak. Ya. Salah si ini juga ikut enggak? Si apa namanya? Rafif sama Ihsan, Pak. Iya, mana dia? Belum ambil ini, Pak. Hah? Mereka belum ada ambil mata kuliah ini, Pak. Oh, nggak ngambil. Oh, oke lah. Oke, nanti kita kenalan juga ya. Nanti di akhir kuliah nanti. Oke, kita lanjut ke materi perkuliahan. Ya, jadi saya akan mengantarkan diskusi saja nih barangkali tentang bagaimana presentasi hasil penelitian matematik ya. Di sebelumnya mungkin dosen-dosen yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana penelitian matematik ya, bagaimana mencari referensi, bagaimana menulis ya, bagaimana mensubmit ya paper gitu ya, paper jurnal apa saja yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk kita submit ya hasil penelitian kita, atau bagaimana menulis tesis gitu ya.
Nah, sekarang kita akan fokus pada bagaimana presentasinya. Jadi setelah kita punya hasil penelitian, kita tuliskan dalam jurnal atau dalam tesis ya. Nah, tentu Anda nanti akan dalam beberapa kesempatan akan presentasikan kan ya dalam seminar ya, baik seminar hasil ya atau seminar ikut dalam kegiatan seminar ya nasional atau internasional. Nah, ini penting nih ya untuk kita bisa apa namanya bisa kita lihat gitu ya apa pentingnya dan bagaimana harusnya gitu ya kita melakukan presentasi. Oke, nah ini ada diawali dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi kalau presentasi kan berarti kan kita berbicara berarti ya. Nah, mengapa seorang matematikawan itu juga harus bicara gitu ya. Nah, alasannya ya sama saja dengan alasan mengapa kita harus menulis gitu ya. Nah, jadi apa alasan kita harus menulis, apa alasan kita harus berbicara tentang matematik ini ya. Ya inilah kira-kira ya untuk berbagi pada yang lain gitu ya. Pada komunitas yang sama lah ya. Tentang hasil-hasil penelitian terbaru ya yang kita dapatkan. Kemudian untuk memicu atau untuk mengundang diskusi-diskusi ya, insight-insight, ya, pencerahan, bahkan juga bisa mengundang kolaborasi ya dengan beberapa peneliti terkait. Ya. Nah, jadi kalau nanti Anda ikut seminar nasional atau internasional, itu tidak sekedar kita menjelaskan apa yang kita punya gitu ya, apa yang kita hasilkan ya. Tapi lebih daripada itu adalah ajang bagi kita untuk mengumpulkan link-link ya, jaring-jaringan kolaborasi yang ada di sana ya. Jadi itu kesempatan emas bagi kita untuk bisa menjalin orang-orang yang seide atau yang punya pemahaman penelitian dengan kita. Ya. Jadi kita berbicara itu di seminar nasional tidak sekedar pas saat presentasi sebetulnya ya. Justru ketika di sela-sela istirahat ya, di sela-sela waktu senggang gitu ya, di makan siang atau di ada pertemuan-pertemuan secara santai gitu ya. Nah, itu kita harus memanfaatkan momen itu untuk bisa diskusi dengan orang-orang yang peneliti dengan kita ya, seriset dengan kita. Bahkan kalau bisa memang kita berani untuk bisa diskusi dengan orang-orang yang menjadi keynote speaker-nya ya. Orang-orang yang sudah berpengalaman betul di penelitian dan pernah diundang sebagai pembicara utama, ya itu kita perlu untuk mendekati dia ya, dan menjalin komunikasi. Ya, siapa tahu nanti dari komunikasi itu ternyata nanti beliau tertarik ya dengan penelitian kita dan Anda kan masih S2 nih, ya nanti bisa S3 bisa saja nanti ditawarkan ya, bisa lanjut S3 dengan dia atau mungkin diundang gitu ya sebagai peneliti tamu ya di tempatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, to let others know what it is that we do ya. Jadi untuk memberitahukan kepada khalayak ramai apa yang kita kerjakan gitu ya. Kemudian mengapa kerja kita itu penting ya dan menarik gitu ya. Nah, ini penting ya untuk promosi kita juga perlu juga tuh ya. Jadi kita bekerja tidak kita saja yang tahu, tapi orang lain juga harus tahu. Dan mengapa itu penting untuk kita kerjakan, itu orang lain juga harus memahami. Ya, jadi apa yang kita tulis alasannya ini ya sama juga dengan alasan mengapa kita harus berbicara, kita harus presentasi, ya terhadap hasil yang telah kita raih atau kita capai dalam matematik itu. Nah, ini ada semacam pertanyaan ya.
apa namanya, dalam perspektif audiens ya, dalam perspektif peserta seminar gitu lah. Ya. Jadi apa saja beberapa pertanyaan yang akan muncul ya dari perspektif peserta. Pertama, bagaimana membaca sebuah teks matematik ya, apakah itu jurnal atau buku ya, itu berbeda daripada mendengarkannya ya, mendengarkan presentasi matematik itu. Isinya sama ya, tapi apa yang membedakan ya? Bagaimana kita bisa membedakan ya, antara membaca jurnalnya dengan mendengarkan presentasinya? Ya. Kadang-kadang ketika kita membaca sebuah teks matematik ya mungkin tidak terlalu lancar gitu ya kita memahaminya. Ya. Nah, tapi ketika kita mendengarkan presentasi, kita berharap ya sebetulnya bisa presentasi itu orang bisa paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah itu sebetulnya yang diharapkan dalam perspektif peserta seminar. Ya. Kemudian informasi apa yang ingin untuk diperoleh gitu ya, to get out of mathematics context, yang itu di luar dari apa namanya teks matematik gitu ya. Jadi kalau informasinya itu persis sama saja dengan apa yang ada di teks ya bagusnya kita baca aja teksnya. Tapi kalau sesuatunya itu ada sesuatu yang memang berbeda ya, informasi penting dan memberikan pencerahan buat kita ya, itu yang diharapkan ya oleh peserta. Kemudian informasi apa yang to get out of a seminar presentation ya, yang ingin diperoleh gitu ya di luar dari presentasi seminar itu ya. Nah, jadi barangkali dalam presentasi itu ada hal-hal yang kita ceritakan ya, tetapi kemudian nanti akan menimbulkan ini diskusi misalnya gitu ya, atau dalam waktu-waktu senggang ya ada diskusi lebih lanjut ya. Nah itu penting tuh ya untuk kita sampaikan sehingga nanti ada sesuatu yang juga bisa sampai informasinya itu di luar dari apa yang kita presentasikan. Jadi ada tambahan-tambahan informasi lah gitu ya yang juga bisa kita sampaikan pada peserta seminar. Nah ini kalau konteksnya itu tentu ketika kita melakukan seminarnya di forum-forum ilmiah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang seminar hasil di perkuliahan ya, di S2 misalnya kan ada nanti setelah ini kan ada seminar proposal kan, seminar hasil, kemudian sidang ya. Ya tentu tujuannya ya bagaimana supaya penguji terutama sekali gitu ya paham gitu ya, atau bisa lah membayangkan pekerjaan Anda itu dengan Anda presentasi. Nah, jadi tidak hanya membaca teks saja yang kita tuliskan di presentasi, tapi kita betul-betul mengkomunikasikannya kepada pihak yang kita ceritakan itu. Nah, kemudian bagaimana perspektif dari kita ya, dari presenternya. Nah, as a presenter, you need to help your audience get the take home message ya. Jadi sebagai presenter kita yang mempresentasikan ya kita perlu untuk membantu ya, membantu peserta seminar itu untuk mendapatkan semacam pesan yang bisa dibawa pulang lah gitu ya, pesan yang akan diingat-ingat terus oleh peserta. Nah itu yang perlu untuk kita sampaikan sebetulnya ketika presentasi. Ada hal yang memang diingat terus ya oleh peserta setelah kita presentasi. Gitu. Kemudian focusing on the needs of your audience incidentally directs your energies away from worrying about yourself. Ya. Jadi fokus pada kebutuhan dari peserta kita, ya, yang secara langsung itu akan
akan menjauhkan ya kita dari ketakutan kita sendiri gitu ya dalam presentasi. Jadi kadang-kadang ketika kita grogi ya, ketika kita gugup ya, itu kan hilang tuh ya. Hilang semua, hampir saja hilang semua lah apa yang kita sudah praktekkan gitu ya, kita latih ya. Nah, tapi kalau kita bisa memahami, bisa fokus pada apa yang dibutuhkan oleh audiens itu, nah itu akan menjauhkan kita dari energi atau tenaga yang kita butuhkan untuk kita takut dengan diri kita sendiri gitu ya ketika kita presentasi. Oke, nah secara singkat ya, secara ringkasnya, bagaimana kita bisa membantu ya, menolong ya peserta seminar gitu ya, yang kita hadapi gitu. Nah, pertama kita tempatkan presentasi kita itu dalam konteks saintifiknya gitu ya. Atau kalau memang ada semacam histori runut sistematis yang kita jelaskan, ya kita juga perlu untuk menempatkannya dalam konteks sistematika penyajiannya gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu seperti cerita lah gitu ya. Kemudian clear statement of the objectives and conclusions. Kita perjelas statement atau pernyataan dari tujuan kita presentasi itu, ya. Tujuan masalahnya apa, kemudian apa kesimpulannya gitu ya, apa hasilnya nanti. Itu signposting ya. Jadi kita memberikan semacam petunjuk arah lah ya, penanda arah lah, ya, petunjuk arah untuk bisa kita membawa audiens itu tahu nanti apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian untuk mengeliminasi atau untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu sebetulnya, ya. Nah, jadi fokus saja ya kita pada presentasi, konten kita bagaimana. Nah, untuk hal-hal yang tidak perlu itu bisa kita eliminir. Kemudian kita perlu juga untuk membawa audiens kita itu ya, dalam hal misalnya mereka bisa paham gitu ya tentang definisi atau simbol-simbol yang kita jelaskan gitu ya. Mungkin tidak terlalu detail lah ya mereka paham ya. Karena nggak mungkin pula kan presentasi yang mungkin sekitar 10 menit atau seperempat jam itu mereka bisa paham semuanya, itu mungkin nggak agak susah juga ya, apalagi matematik. Tapi paling tidak mereka bisa mengikuti alur cerita kita ya. Bisa membayangkan, oh ini loh yang dilakukan gitu ya. Ini idenya, kemudian ada sesuatu yang menarik gitu ya yang kita kerjakan, dan kemudian bisa mereka ikutilah ya secara umum gitu ya. Kemudian memberikan contoh-contoh ilustratif yang untuk menekankan pada pernyataan-pernyataan yang padatnya ya, pernyataan yang pentingnya. Kemudian kita juga bisa membawa audiens untuk bisa berbicara terhadap grafik ya, data, tabel yang kita jelaskan gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang penting untuk kita perhatikan ya, bahwa dalam presentasi itu ya kita sebetulnya adalah membantu peserta seminar untuk bisa memenuhi yang ke-5 ini gitu ya, 5 hal ini. Kalau ada pertanyaan ya selama saya jelaskan, silakan saja langsung disampaikan ya. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai. Ini agak banyak ini slide-nya, jadi mungkin tidak akan selesai semua nih ya dalam waktu 2 SKS ini. Oke, kemudian kalau tadi kan why ya, why must mathematicians speak ya, mengapa harus seorang matematikawan itu berbicara gitu ya. Kalau sekarang when ya, kapan seorang matematikawan itu harus berbicara? Ya tentu ketika ada cerita kan. Kalau nggak ada cerita yang mau disampaikan ya apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah kalau ada ceritanya itu ya
yang kita sampaikan, ya saat itulah kita perlu untuk menyampaikannya gitu. Ya. Nah, ceritanya ini ya bisa banyak, datanya bisa banyak dalam bentuk berbagai ini ya, berbagai versi gitu ya, dalam berbagai jenis lah. Ya bisa dalam bentuk literatur review gitu ya. Jadi kita menggali kajian-kajian yang terdahulu ya, kemudian kita kumpulkan, kita jelaskan mulai dari sejarah awalnya gitu ya, siapa saja peneliti yang terlibat di dalamnya gitu ya, terus dampak apa yang dihasilkan dari sebuah kajian itu ya, dan bagaimana saat ini gitu ya. Nah, itu adalah semacam literatur review. Itu juga bisa ya, cerita yang kita bisa sampaikan ke audiens. Atau dalam bentuk pengumuman ya, dalam tanda kutip ya, pengumuman hasil baru. Jadi kalau ada memang hasil yang kita dapatkan ya, baru gitu ya, ya barunya ini mungkin agak relatif lah ya, untuk mahasiswa S2 barangkali barunya ini sesuatu yang belum pernah dikerjakan, tapi cukup mudah gitu ya untuk dikerjakan gitu loh. Nah, ini perlu diumumkan ya, perlu diumumkan kepada khalayak ramai gitu ya. Ya di sini tentunya khalayak ramainya adalah para di forum-forum ini ya, di forum-forum ilmiah. Gitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk perkenalan aja ya, kita mau memperkenalkan saja gitu ya, tentang kita, apa penelitian yang kita kerjakan ya, area topik penelitian yang kita kerjakan itu tentang apa gitu ya, dan metode apa yang kita kembangkan atau kita lakukan selama ini gitu ya. Nah, itu juga bisa semacam cerita yang kita bisa sampaikan kepada orang gitu ya. Jadi intinya memang ada cerita dulu ya. Kalau nggak ada cerita ya apa yang mau sampaikan gitu ya. Jadi ketika ceritanya ada, maka ketika itulah kita harus berbicara. Ya. Nah, kalau berbicara tentang cerita, ya tentu sama juga ketika kita bisa membuat sebuah cerpen gitu ya, atau novel gitu ya, kan pasti ada 3 tuh kan. Ada settingnya, ada plotnya, dan ada karakternya. Jadi sama juga ya, ketika kita berbicara tentang cerita matematik ya, itu juga punya 3 ini juga ya, punya settingnya, punya plotnya, dan juga punya karakternya. Jadi kalau dalam setting itu dalam konteks cerita matematik ya artinya ininya ya, isi ilmiahnya gitu ya, konteks saintifiknya gitu. Atau juga bisa mungkin konteks historinya. Kita bisa saja bercerita tentang perkembangannya kan, perkembangan kajiannya. Itu setting ya. Kemudian plotnya itu ya dalam bentuk masalahnya apa? Apa masalah yang mau kita ingin jelaskan? Kemudian apa hasilnya ya dalam bentuk konklusi, dalam bentuk kesimpulan yang menjawab masalah itu. Kemudian karakternya kalau di matematik ceritanya ya ada variabel gitu ya, biasalah ya. Ada persamaan gitu ya. Ada objek-objek matematiknya ya, seperti grup atau ruang fungsi gitu ya, matriks segala macam lah gitu ya. Nah, jadi sama saja ya, ketika kita bercerita matematik ya berarti kita juga menyampaikan setting, plot, dan karakter dari cerita kita itu. Oke, kemudian beberapa pertanyaan juga yang perlu kita pikirkan ketika kita ingin menjelaskan tentang hasil riset kita itu ya. Pertama, what motivates my research ya? Apa yang memotivasi penelitian kita ya? Kenapa kita lakukan itu ya? Kenapa orang harus care dengan kajian kita gitu ya? Harus bisa mau membaca dan mau mendengarkan kita gitu ya. Kemudian apa signifikan dari hasil kita itu? Ini perlu juga untuk kita pikirkan gitu ya.
ketika kita mau menyampaikannya itu. Kemudian who else has done related work? Siapa saja yang juga bekerja sebidang dengan kita, ya, searea dengan kita. Itu juga penting ya. Jangan sampai kita merasa kita saja yang bekerja, kemudian kita tidak melihat dunia luar, ya, melihat dari sisi yang lain, gitu ya, yang juga orang bekerja juga di sekitar sana. Ya. How does my research relate to published works? Ya, bagaimana penelitian kita ini berhubungan dengan hasil-hasil yang sudah dipublikasikan. Kemudian how does my work fit in with others? Ya. Bagaimana pekerjaan kita ini itu sesuai ya dengan yang lain. Ya, jadi peneliti lain juga mengerjakan hal serupa juga. Jadi hal seperti ini perlu untuk kita pikirkan juga, ya, ketika kita berbicara tentang cerita matematik. Oke, itu untuk bagian pendahuluan, ya. Jadi hal-hal yang memang esensi yang perlu kita ingin pahami, ya, yang kita dudukkan mengapa kita harus berbicara matematik, gitu ya, dan kapan kita harus berbicara matematik. Nah, sekarang kita beralih pada hal-hal yang lebih dasar, ya, hal yang lebih penting, yaitu apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, ya. Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada? Oke ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi ketika kita presentasi matematik, gitu ya, itu kita kan sebetulnya ingin menangkap, ya, ingin menangkap perhatian audiens, itu kan sebetulnya. Ya. Ingin supaya audiens itu selalu engage dengan kita, ya, selalu terikat dengan kita. Nah, jadi kita perlu ya untuk memiliki sebuah kail untuk menangkap. Jadi seolah seperti ikan yang mau kita pancing, ya. Jadi kita perlu kailnya itu untuk bisa menangkap ikannya, ya. Jadi menangkap perhatian dari audiens kita sejak awal, gitu, ya. Itu perlu sekali sejak awal. Kemudian ceritakan pada mereka itu masalah penting, gitu ya, yang akan kita diskusikan nanti ketika kita presentasi, ya, menjelaskan kepada audiens. Kemudian kita tempatkan presentasi kita itu dalam konteks saintifik atau dalam konteks histori yang memang bermakna, ya, bagi audiens kita, ya, dengan memberikan semacam pengantar yang singkat tapi padat, gitu ya, terhadap background masalah yang kita punya itu, ya, latar belakang masalah kita akan jelaskan itu. Ya, jadi inilah kira-kira bagaimana kita bisa menangkap perhatian dari audiens. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, ya, pada audiens. Jadi ketika kita presentasi itu kita tidak hanya bicara sendiri, ya. Kita tidak bicara satu arah. Kita perlu untuk menghadirkan peserta dan peserta terbawa oleh apa yang kita sampaikan. Ini penting, ya. Jadi masalah komunikasi. Ini memang dalam beberapa hal ini perlu ada semacam pelatihan khusus, gitu ya. Bahkan ada kan mereka-mereka yang bekerja di trainer gitu ya, itu ada yang public speaking, gitu kan, melatih bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Ya, kita nggak perlu itulah, ya. Kita memang bukan menjadi seorang public speaker, gitu ya, tapi kita cukup bagaimana supaya audiens itu bisa merasakan terlibat, ya, dengan apa yang kita sedang bicarakan. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, pertama ini, ya, penting nih, ya, look at the audience, ya. Makanya tadi saya meminta untuk menghidupkan kamera, ya, supaya saya juga bisa melihat nih, ya,
audiens yang saya sedang hadapi ini sedang ngapain nih ya? Apakah memang sedang menyaksikan, menyimak apa yang saya sampaikan atau entah kemana gitu kan? Nah, kalau offline ini mudah nih ya, kita bisa lihat audiensnya. Tapi kalau online kan ini agak susah juga nih kan, kita kadang-kadang nggak bisa juga memantau satu persatu. Nah, gimana kita bisa melihat audiens kita? Ya, pertama ini ya, try to look at everyone. Ya, kita coba ya, lihat satu persatu matanya itu gitu ya. Jadi kalau Anda nanti ujian seminar proposal atau seminar hasil ya, ya tapi kalau online susah ya. Kalau online tatap matanya orang kan nggak tahu kita sedang menatap mata kita kan. Tapi kalau lagi offline itu perlu tuh ya, perlu untuk beberapa kali kesempatan Anda lihat betul ya matanya penguji itu. Gitu ya. Sesangar apapun pengujinya ya kita akan merasa apa ya, pengujinya akan merasa ciut ya kalau dia ditatapi terus kan. Tatap aja matanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah mulai sudah di awal sudah ciut ya, takut melihat matanya saja sudah takut. Nah, ini akan mempengaruhi psikologi kita ya, akan mempengaruhi kepedean kita dalam menyampaikan hasil penelitian kita. Dia nggak apa ya, try to look at everyone, not just one corner of the room. Ya, artinya jangan sampai mata kita hanya satu satu pandangan saja di belakang, gitu ya. Takut untuk melihat orang. Nah, kalau misalkan ya ini kan emang biasa terjadi ya. Kalau kita memang sedang mengalami gugup ya, grogi gitu ya. Nah, coba ambil ini salah satu trik nih ya. Coba ambil satu spot ya titik itulah ya di belakang ruang itu ya. Tapi di atas kepala orang gitu ya. Paham nggak? Ya, jadi kita memang melihat ruangan di belakang, tapi persis di atas kepala orang. Jadi seakan-akan kita juga melihat orang itu gitu ya. Tapi yang kita lihat sebenarnya nggak orang itu, tapi yang kita lihat adalah ruangan di belakang. Ya, mungkin kalau misalnya pengujinya terlalu beringas gitu kan, kita agak gugup juga gitu ya. Oke lah gitu ya. Sekali-sekali kita lihat seperti ini. Tapi yang jelas perlu untuk kita lihat audiens ya. Jangan sampai hanya menunduk saja atau jangan sampai hanya melihat satu arah saja. Kemudian ini ya, be enthusiastic ya. Jadi entusias. Kita harus semangat. Kita harus menimbulkan atau memunculkan atmosfer yang bisa juga orang-orang juga bisa ikut gitu ya melihat kita gitu, ya karena kita semangat untuk menyampaikan ya gimana kita bisa melakukannya ya bisa saja dengan vary the tone of your voice ya. Jadi mungkin bisa variasikan lah ya intonasi suara kita ya. Kadang-kadang misalnya agak lemah gitu kan agak ini kadang-kadang memang agak keras gitu ya sesuatu yang memang penting ya kita bisa perjelas lagi suara kita. Jadi kita menunjukkan itu sedang semangat untuk kita bisa sedang menyampaikan apa yang kita hasilkan gitu ya dalam matematik. Nah kalau mau ya bisa juga menggunakan humor ya, tapi jangan dibuat-buat juga ya. Nanti jadi apa istilahnya itu? Ya jadi nggak lucu gitu ya. Ya kalau mau buat humor ya humor yang seadanya saja, yang memang pantas untuk kita lakukan gitu ya. Kalau kita orang yang serius ya jangan juga coba-coba buat humor yang coba-coba untuk lucu-lucuan gitu ya, malah nanti jadi salah tangkap kan. Apalagi kalau membuat humor kepada pemuji kan, ini hati-hati nanti ya. Nanti salah tangkap justru nanti kita yang jadi dimarahi.
Ya, ini untuk ini saja ya, untuk membuat kita rileks saja gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ini ya, kontennya itu yang paling penting ya. Konten yang paling penting. Nah, jadi bukan seperti ini ya, stand up comedy ya. Bukan itu ya. Jadi kalau stand up comedy ya memang humornya kan yang dicari, kontennya nggak jelas itu kan. Entah bicara apa, pokoknya lucu-lucu aja gitu kan gitu. Nah, kalau ini kita bicara memang kontennya gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kita berbicara? Ya, kita berbicara secara slow ya, pelan ya. Tapi jelas gitu ya. Kemudian ya bisa saja kita mengambil nafas dulu ya sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Atau kita bisa saja kita mengambil nafas yang agak dalam gitu ya untuk mengurangi kegugupan kita ya sebelum kita memulai presentasi. Kemudian, nah ini agak susah nih emang ya. Try not to say so, gitu ya. Or other time fillers too much ya. Nah, ini saya sendiri juga belum bisa nih ya menghilangkan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini memang terkait dengan kebiasaan juga ya. Ya, yang penting kita bisa inilah ya minimalisir gitu ya. Kalau terlalu banyak gitu kan itu kan juga mengganggu juga kan. Semua kita melakukannya ya, ini sudah disampaikan juga. Tapi kita butuh latihan untuk bisa kita kurangi itu. Kemudian try standing squarely on both feet. Berdiri gitu ya, secara sempurna ya di kedua kaki. Jadi jangan sampai kita kalau di offline gitu kan kita bisa lihat ya orang kadang-kadang dia karena gugup ya, jadi dia berdirinya agak miring gitu ya. Jadi dia bersandar hanya di satu kaki saja gitu. Nah, itu menunjukkan sikap yang kurang pede gitu lah ya. Tapi kalau kita berdiri dengan dua kaki sempurna ya, dan kemudian keep hands someone still ya. Jadi tetap kita bersama peserta gitu ya. Jadi tetap kita jaga bagaimana supaya kita tetap bersama dengan peserta, dengan audiens. Oke, kemudian teknis-teknis lainnya nih ya, di design of slides ya. Saya pikir silakan dibaca saja lah ya. Jadi don't use full or wordy sentences gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata ya, menuliskan kata-kata di slide. Karena juga nggak akan terbaca juga oleh orang kan. Ada malah itu yang saya lihat beberapa mahasiswa presentasi seminar proposal atau hasil atau sidangnya itu ya dia copy paste aja ininya. Copy paste aja latar belakangnya ya. Latar belakang yang 2 halaman itu di tesisnya ya. Di kopas saja. Nah, jadi 4 slide gitu ya. Nah, itu kan nggak ini ya. Nggak bagus gitu ya. Nggak kreatif dan juga malas juga gitu kan orangnya. Atau mungkin karena tergesa-gesa nggak ada waktu lagi ya tinggal itu saja yang dilakukan. Nah, ini nggak bagus. Jadi kita perlu untuk mempersingkat, memperingkas, bahkan kalau bisa sedikit sekali yang kita bisa tuliskan gitu lah ya. Jadi banyak ilustrasi, banyak gambar ya. Atau kalau memang perlu ada kalimat ya buat dalam bentuk item-items gitu ya. Sub items gitulah. Ya. Kemudian ini juga sama ya. Kalau tadi don't use full or wordy sentences ya. Ini maksudnya adalah kalimat yang terlalu bertele-tele lah gitu ya. Nah, kalau ini terlalu banyak teks gitulah ya. Jadi banyak yang susah untuk dibaca juga gitu kan. Kalau banyak teks kan orang jadi hilang ya kan konsentrasinya, mau mendengarkan kita atau mau membaca slide kita gitu kan, jadi orang jadi terpecah konsentrasinya. Jadi kalau misalkan ketika kita berbicara ya orang membaca sekaligus langsung nyambung kan, langsung inline dengan apa yang sedang kita bicarakan ya ketika orang membaca itu. Jadi makanya harus sangat sedikit sekali lah gitu ya teks yang kita tuliskan di slide kita itu. Kemudian, nah ini perhatikan betul
ukuran hurufnya juga dapat dibaca dengan jelas ya. Kalau ininya 80 ya, 18 ya. Ukuran hurufnya gitulah ya. Yang paling kecil lah gitu ya. Nah, jadi nanti silakan nanti kalau slide-nya nanti 18 lah yang paling kecil. Tapi ini juga tergantung dari ukuran ruang sebetulnya ya. Kalau ruangannya besar, sekecil ini 18 barangkali juga akan susah juga untuk dibaca ya. Nah, tapi tentu kita inilah ya sesuai dengan situasi kondisi lah. Kalau ruangnya terlalu besar ya kita bisa agak besarkan lagi teksnya. Kecuali kalau slide-nya memang ini ya, monitornya memang besar juga kan. Biasanya sih kalau ruang besar kan monitornya, screen-nya juga besar gitu kan. Atau dibagi-bagi kan, ada bagian ini, ada bagian itu gitu ya, slide-nya. Tapi 18 lah, 18 yang normal lah gitu ya, untuk bisa kita tuliskan di slide ya, yang bisa terbaca oleh audiens. Oke, yang lainnya silakan saja barangkali bisa dibaca ya. Jadi kita harus jelaskan statement dari tujuan yang ingin kita sampaikan ya. Jelas itulah ya. Kemudian jelaskan juga konklusinya apa ya. Jadi dan itu clear gitu ya, jelas gitu ya, jangan abu-abu ya. Jangan sampai memberikan makna ganda gitu ya. Jadi ya ini aja ya, pernyataannya yang singkat padat gitu ya tentang kesimpulan yang kita sampaikan. Ya, bisa juga kita berikan semacam signposting gitu ya. Jadi kita bantu audiens kita itu untuk bisa mengikuti apa yang akan kita sampaikan ya, dalam presentasi kita itu. Jadi bisa dalam bentuk outlines ya. Jadi biasa juga tuh ya. Kayak tadi misalnya outlines ini sampaikan dulu di awal ya. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan ini gitu ya. Jadi orang bisa terbayang lah ya arah pembicaraan yang kita ingin sampaikan. Oke, silakan nanti dibaca aja nanti ya. Atau dalam bentuk ini juga bisa ya, dalam bentuk ilustrasi gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira di mana nih signpost-nya nih? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira di mana signpost-nya? Petunjuk arahnya di mana kira-kira nih? Udah? Ya menjadi perhatian gitu ya, perhatian pembicara dan juga peserta juga terlibat juga pada akhirnya juga memperhatikan juga pada akhirnya. Di mana di sini signpost-nya nih? Ada? Yang bisa melihat ini signpost-nya? Yang ingin kita arahkan pendengar untuk menjelaskan itu gitu. Di mana? Ini ya. Ini nih ya. Tanda petik ini, motion and self interaction terms. Nah, ini yang akan dibicarakan yang akan dibicarakannya nanti ini nih ya. Jadi ini kan ada pertanyaan juga nih, what does the motion and self interaction terms look like? Nah, ini nih ya. Nah, nanti ini akan dibahas gitu ya oleh si pembicaranya. Ya, silakan nanti di ini saja. Ininya yang tadi kan motion and self interaction term ya, ini dia jelaskan gitu ya. Kemudian ya ini juga tadi terkait juga ya. Jadi tadi kita memperkenalkan apa sih suku yang memuat gerak dan interaksi self interaction-nya gitu ya. Nah, ini dia gitu ya jawabannya gitu, kira-kira. Oke, kemudian simplify your slide ya. Nah, ada kalanya juga orang buat kayak gini nih ya. A itu adalah ini gitu ya. Ini kan semacam
notasi di pemrograman kan, ya, yang semua orang tidak akan sama ya pemahamannya. Ini daripada ini ya kita baca kayak biasa ya. A adalah matriks 10 kali 16 dengan entry-entry-nya acak gitu ya. Nah, nanti saya lampirkan beberapa referensi yang barangkali akan bermanfaat ya untuk Anda bisa jadikan sebagai pedoman dalam menulis matematik yang mudah gitu ya untuk dimaknai oleh orang. Oke, ini kita kurangi hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Kemudian bukti. Nah, bukti bagaimana? Kalau misalnya memang hasilnya itu dalam bentuk teorema ya, yang kita hasilkan, dan tentu yang kita jelaskan buktinya kan. Kalau ini kan untuk yang topik-topik matematik murni ya, analisis aljabar, ini memang bukti memang teorema yang dihasilkan kan. Nah, gimana kalau bukti? Ya, jadi jangan sampai pula kita menjelaskan bukti detailnya di presentasi gitu ya, karena orang tidak akan paham. Gitu ya. Hanya dalam waktu 15 menit orang paham buktinya gitu ya, padahal kita mengerjakan bukti itu selama berhari-hari kan, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Kalau teoremanya itu penting sekali ya, tentu nggak mungkin kita bisa jelaskan langsung orang mengerti kan dalam waktu 15 menit. Tapi paling tidak kita bisa melihat, memperkenalkan ya, menjelaskan kepada audiens itu apa sisi menariknya dari bukti kita itu, apa sisi keanggunannya gitu ya. Jadi bukti kita itu anggunnya seperti apa sih? Nah, itu harus kita ini kan, harus kita sampaikan kepada peserta gitu ya. Nah, jadi kalau pengen lebih detail ya, ini kita bisa nanti sampaikan kepada peserta ya, bisa nanti secara umum ya, bisa silakan dibaca di jurnal atau artikel yang sudah ya, publish gitu ya oleh kita. Nah, bukan berarti kita tidak menyampaikan buktinya gitu ya. Kalau emang bukti itu perlu untuk kita sampaikan ya kita harus sampaikan ya. Tapi tentu dalam presentasinya jangan sampai bukti itu sendiri yang kita jelaskan ya. Kita bisa saja outline ya langkah-langkah bukti itu ya. Kemudian menjelaskan saja secara singkat ya reviewnya ya. Kalau langkah ini dia gitu kan. Ini dia. Jadi nampak pula nanti proses bukti itu nampak dalam penjelasan kita tanpa menyampaikan secara detail ya. Dan tekankan di mana letak ininya ya. Letak letak ide briliannya gitu ya, yang kita punya gitu ya. Jadi bukti itu yang menjadi sesuatu yang penting untuk orang ketahui. Nah, itu yang mananya gitu. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi ide cantiknya itu di mana? Nah, itu yang kita perlu tekankan ketika kita membahas bukti gitu ya. Ya, ini kayak gini misalnya gitu ya. Jadi ini kita akan kehilangan audiens kita nih ya. Teorem gitu ya. K adalah bilangan sempurna gitu ya. Yang genap gitu ya. Jika bilangan itu memiliki bentuk seperti ini gitu ya. Dan ini adalah bilangan prima gitu ya. Ini kita buktikan nih ya. Misalkan pertama kita punya ini adalah bilangan prima ya. Dan bla 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 gitu ya. Nah, ini kita akan audiens akan kehilangan arah nih ya. Ini langsung saja kayak gini kita tuliskan tanpa ada pendahuluan, tanpa ada pengantar. Nah, ini akan susah untuk dipahami nih. Nah, karena tadi kita memperkenalkan ini kan istilah ini ya, perfect number kan. Tidak semua orang mungkin paham apa itu perfect number. Ya. Maka kita perlu inikan dulu ya, perlu jelaskan dulu secara singkat apa itu yang disebut dengan perfect number.
Jadi bilangan bulat positif ya n dikatakan bilangan sempurna jika ya bilangan itu sama dengan apa nih? Penjumlahan dari pembagi positifnya itu gitu ya. Jadi sama dengan pembagi positifnya gitu ya jumlahnya. Kecuali n itu sendiri. Nah, ini mungkin barangkali masih belum terlalu tangkap kan orang ya. Tapi kita berikan contoh misalnya. Contoh misalnya 6 dan 28. 6 dan 28 itulah bilangan sempurna. Kenapa? Karena si 6 itu kalau kita cari faktor-faktornya ya, yang positif itu ya. 1, 2, 3 kan? Kan satu lagi kan 6 ya. 6 tapi 6 kan nggak masuk ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kalau kita jumlahkan sama dengan si 6 gitu ya. Kemudian 28. 28 apa saja faktor-faktornya? 1, 2, 4, 7, 14 gitu kan. Kecuali 28 ya. Kalau kita jumlahkan itu 28 ya. Nah, orang sudah mulai oh itu maksudnya yang bilangan sempurna ya. Oke. Nah, baru kita coba giring sekarang ke teoremanya tadi itu ya. Ya, jadi seperti yang tadi ya. Jadi kita berikan juga contoh. Tadi kan katanya apa tadi teoremanya? K adalah bilangan perfect yang genap ya jika bilangan itu memiliki bentuk ini gitu ya. Dapat dituliskan dalam bentuk ini gitulah ya. Di mana si 2n kursifnya adalah bilangan prima. Nah, ini kita bisa berikan dulu contoh ya. Kayak 6 misalnya. 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 2 pangkat 1 sebenarnya dikali 2 pangkat 2 kurang 1. Berarti kan ini berlaku untuk n-nya adalah 2 gitu kan ya. Nah, 28 juga begitu ya. N-nya untuk n-nya 3 berlaku seperti itu. Ya, jadi kita bisa menggiring pemahaman peserta untuk paham dengan teorema ini dulu gitu ya. Sebelum buktinya kita sampaikan. Karena kalau teorema saja belum mengerti orang apa maksudnya, ya tentu apalagi buktinya gitu kan, tentu orang nggak nyambung lagi nih. Ya, nggak bisa ikut lagi nih dalam penjelasan kita itu. Ya. Oke, yang lain silakan saja dibaca ya. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan grafik ya, tabel ya. Ya, ini ada ininya di sini penjelasannya. Termasuk juga ini ya, pewarnaan slide kita jangan terlalu funky lah itu ya, jangan terlalu norak lah. Nah, ini kan agak susah juga nih membacanya nih kan kalau kayak gini ya. Ya, mungkin ada ini juga mungkin ya. Oh, ini kok tegang ya. Halo, bisa masih mengikuti saya? Tadi agak ini ya, agak jaringannya agak lemah ya. Oke ya, jadi kalau kayak gini kan agak ini nih, agak susah juga orang nih sakit mata kan. Apalagi kalau audiensnya itu orang-orang tua kan. Sakit mata dan kok penguji yang lagak-gagak kan jadi parabolnya kan. Nah, yang kayak gitu juga kita perlu antisipasi ya. Nah, gunakan warna yang efektif gitu ya. Ya, hijau hitam, biru, merah ya. Jangan terlalu banyak juga warna ya. Terlalu banyak warna juga nanti bingung juga nih ininya pesertanya. Oke, silakan saja nanti dibaca ya. Can or should I read? Nih. Ini jangan sampai seperti ini nih ya. Presentasi hanya membaca saja. Kira-kira ini saya ini patah-patah atau ini Zoom saya? Agak patah-patah kah ini? Agak kurang lancar ya? Pak, lancar. Lancar. Karena saya lihat gambarnya ada yang tegang-tegang gitu. Nggak bergerak gitu. Nah, ini can or should I read my slides ya?
dapatkah atau haruskah saya membaca slide saya gitu. Jadi lebih baik tidak ya, jangan membaca slide gitu ya. Jangan membaca slide. Andaikan kita harus membacanya ya, kita perlu untuk membacanya secara ini ya, secara poin per poin gitu ya. Jadi memberikan waktu kepada audiens kita ya, waktu untuk bisa menyerap informasi itu gitu ya. Kalaupun harus dibaca gitu ya, kan ada juga beberapa presentasi ya kita harus baca gitu ya. Ya misalkan ada teorema kan, teorema itu kan harus dibaca. Ya. Dibaca ya. Tapi kita berikan ininya ya. Tahap-tahap ya, dalam memahaminya itu kita berikan waktu bagi pembaca, bagi pendengar untuk memahaminya ya. Jangan sampai membaca saja gitu ya. Nah, ada juga tuh mahasiswa yang saya lihat sebenarnya proposal atau hasilnya itu dibaca saja itunya ya, kayak nggak kreatif gitu ya, kayak nggak bisa menyampaikan dalam ininya, dalam verbal gitu ya, hanya dibaca saja. Nah, ini nggak bagus ya. Kalau dalam penilaian presentasi itu nggak kurang. Nah, ini misalnya ya contoh yang buruk ini nih ya. Nah, kalau ini kan berarti kan cuma mengkopas saja nih kan dari tesis kemudian ditampilkan di slide. Nah, ini nggak bagus nih ya kalau kayak gini. Apalagi kalau dibacakan 31 ya, dispersion relation for the aggregation diffusion equations, the uniform study. Nah, nggak mungkin gitu kan? Satu lagi itu ya penting juga tuh, beberapa kali juga saya selalu saja melihat mahasiswa kayak gitu ya. Jadi dibacanya betul ininya persamaannya gitu. Misalnya gini, dalam bentuk U X, T sama dengan U EQ ditambah epsilon U bar X, T, di mana epsilon sangat kecil daripada 1. Nah, itu nggak perlu sebetulnya ya. Cukup dalam bentuk seperti yang dilihat di persamaan 17. Nah, itu udah selesai. Apalagi kalau ini dibaca semua nih kan, epsilon dikali do U bar do T sama dengan do X terhadap 1 dikurangi ini kan pertama waktunya habis, yang kedua orang akan kesal nih ya, akan kesal nih. Ini sampai kapan selesai nih kayak gini terus, nah, gitu kan? Nah, itu banyak sekali tuh yang saya lihat kayak gitu ya. Cukup di ini aja seperti yang terlihat dalam slide, kita hasilkan persamaan seperti ini gitu ya. Kan kita kan juga ada ini kan, bisa menunjukkan kursor kita kan atau pointer kita kan. Ini kan lihat sekarang nih kan, pointer saya, tangan saya nih ininya bisa di itunya di screen-nya bisa lihat kan. Saya lagi nunjuk persamaan berapa gitu. Bisa ya? Nah, gunakan itu gitu ya, gunakan itu untuk menunjukkan kita sedang menunjuk persamaan apa gitu. Ya. Nah, kemudian abrevisi singkatan ya. Singkatan kalau bisa memang dihindarilah ya semaksimal mungkin gitu ya. Kalaupun memang perlu untuk dituliskan ya, kita paling tidak bisa menyebutkannya lah ya dalam kita berbicara gitu ya, apa maksudnya. Kemudian kita rangkum ya presentasi kita itu ya. Kemudian questions ya. Nah, ini kan kadang-kadang kan kalau bagian yang paling mengerikan itu kan di seminar hasil atau proposal kan atau sidang itu kan ketika sudah masuk ke tahap atau ke sesi ini kan tanya jawab ya, diskusi gitu ya. Ini apa nih pertanyaannya nanti nih. Sudah takut duluan gitulah ya. Jadi penting untuk diingat ya, penting untuk dipahami oleh kita semua. Yang paling menguasai atau yang paling memahami apa yang kita bicarakan itu adalah kita kan sebetulnya. Ya. Yang paling tahu tentang apa yang kita bicarakan adalah kita. Ya. Kan kita mengerjakannya kan, kita yang membacanya, kita yang menuliskannya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai khawatir kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jadi takut gitu ya menghadapinya. Karena mereka yang bertanya ya
dalam ini ya, dalam forum-forum ilmiah biasa gitu ya, itu kan memang pengen tahu gitu ya. Ada mungkin yang nggak ngerti merekanya ya, atau pengen tahu lah lebih lanjut ya. Nggak apa-apa ya. Andaikan kita misalnya nggak bisa menjawab, itu nggak masalah juga. Nggak apa-apa. Bilang aja ya. Sampai saat ini saya belum tahu jawabannya apa. Gitu. Nggak apa, bilang aja, jujur aja ya. Jangan sampai pula kita ketika kita mau menjawab pertanyaan, terus supaya untuk menghindari jangan sampai kita terlihat bodoh gitu ya, terlihat nggak tahu apa-apa, kita langsung aja berlagak tahu gitu ya, berlagak tahu. Tapi ternyata jadi ini kan, jadi blunder gitu ya. Ini kan harus kita bisa persiapkan. Memang kita memang harus persiapkan gitu ya beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul. Ini tegang lagi nih. Masih bisa mengikuti nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Oh, berarti emang videonya yang tegang ya. Ya. Nah, kalau di seminar proposal, seminar hasil, sidang ya, karena ini adalah menguji Anda, ya barangkali memang ya pertanyaan untuk menguji Anda gitu ya. Mungkin pengujinya tahu jawabannya, tapi tentu untuk memastikan Anda paham apa yang Anda kerjakan atau Anda sampaikan ya, penguji bertanya gitu kan. Tapi lagi-lagi jangan sampai juga takut duluan gitu ya. Nanti berat-berat pertanyaannya atau gimana gitu ya. Karena yang ditanyakan pastilah di sekitar apa yang kita bicarakan gitu ya. Apa yang kita tulis itulah sebetulnya yang ditanyakan oleh penguji ya. Nah, termasuk juga ketika ini ya. Ketika kitanya misalnya ada orang yang audiens kita itu yang mengemukakan hal yang berbeda gitulah ya. Atau dalam lebih tegasnya mungkin menyalahkan gitu ya apa yang kita punya gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ya kita terima saja dulu ya. Oh begitu, makasih gitu kan. Kita ucapkan terima kasih. Dan kemudian kita ini kan ya, kita sampaikan barangkali memang kita perlu untuk membahas mengkaji ini ya lebih lanjut gitu ya. Nanti kita bisa buka diskusi lah lebih lanjut nanti ketika sudah seminar gitu ya. Saya gitulah kira-kira. Oke, apa yang tidak kita lakukan? Nah, ini ya, stand on one leg. Tadi seperti saya sampaikan, jangan sampai kita berdiri kayak mau miring saja gitu ya. Hit yourself or a table ya. Kalau kita kesal misalnya jangan sampai juga marah gitu ya di sana. Kalau marah ininya ujinya juga akan ini kan juga. Atau tap your pen ya. Ada pula tuh ya orang yang tanpa sadar dia membuat keributan gitu ya. Membuat suara-suara yang mengganggu gitu ya. Nah, dan lainnya gitu ya. Silakanlah dibaca saja ya. Nah, ini ya, try to smile at the audience if you are not too nervous ya. Jadi kalau kita tidak terlalu gugup lah gitu ya, nggak apa. Coba untuk senyum ya. Bahkan ada tuh ya dosen penguji ya yang saya amati ya di matematik ya di jurusan kita, itu beliau mengapresiasi ya mereka yang mahasiswa yang presentasi tapi dengan santai gitu ya. Jadi kadang-kadang senyumnya nampak gitu. Nggak tegang gitu. Nah, itu nilai plus tuh ya bagi kita juga, bagi Anda presentasi, dalam presentasi kita rileks gitu ya. Oke, terakhir untuk ininya hal-hal yang mungkin perlu untuk dibungkus gitu ya, disimpulkan. Jadi pertama, learn from others ya. Jadi apa yang kita sedang lakukan sekarang, apalagi Anda gitu kan sedang dalam tahap menjalani pendidikan gitu ya di S2 ya, itu belajar kan namanya ya, belajar dari yang sudah ya.
Makanya kalau ada seminar hasil, pengumuman seminar proposal, atau apapun lah gitu ya, webinar-webinar apapun, ya saya sarankan Anda ikuti itu ya. Ikuti itu. Selain kita menambah wawasan, kita juga bisa belajar dari pembicara itu ya. Presentasi yang dikerjakannya itu ya, slide-nya seperti apa, itu kan memberikan semacam tambahan-tambahan ini ya, ide-ide gitu ya. Kita merancang slide seperti apa ya, membahas atau menyampaikannya seperti apa ya, itu kita akan terkumpul banyak hal ya kalau kita semakin banyak mendengarkan dari yang sesudah kita gitu ya, yang sebelum kita gitu ya. Jadi apalagi kalau seminar hasil, seminar proposal ya, itu kan banyak tuh ya informasi-informasinya. Ikut aja ya, ikut. Jadi ikutnya tidak untuk syarat mengikuti seminar gitu ya, bukan itu. Ya, jadi karena kita memang ingin melihat ya yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa sebelumnya. Ya. Di samping juga tentu menambah ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Oke, kemudian developing the story of your research gitu ya. Jadi kita bisa kembangkan cerita-cerita dalam tanda kutip ya tentang penelitian kita gitu ya. Jadi misalnya bisa saja kita berbicara kepada teman sejawat gitu ya, pada pembimbing ya, pada profesor. Ya. Kemudian bisa juga kita membuat semacam ringkasan 1 halaman ya tentang paper kita, tentang jurnal kita ya. Kemudian membuat abstrak ya dari esensi-esensi hal-hal penting dari paper kita itu. Menuliskan beberapa hal, beberapa baris gitu ya tentang penelitian kita kerjakan. Oh sorry, ini berarti paper yang kita baca gitu ya. Ini artinya gini, artinya kita tidak terpaku hanya menyampaikan yang kita kerjakan gitu ya, tapi kita bisa juga mengembangkan atau menambahkan cerita-cerita kita itu tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian kita ya. Tapi itu semacam wawasan lah gitu ya, semacam tambahan lah ya, yang memperkaya dan orang bisa melihat kita memiliki pengetahuan yang cukup lah ya, yang memadai dalam hal ini. Kemudian start early and practice gitu ya. Jadi kita memang harus mulai sejak awal ya, jangan sampai takut ya. Jadi kalau nanti ada biasanya kalau hibah-hibah penelitian seperti yang tadi saya tawarkan juga ya, itu salah satunya memang harus wajib ya mahasiswa untuk presentasi gitu ya, dan itu dibiayai ya. Saya juga membiayai presentasi seminar nasional maupun internasional dan publikasinya gitu ya, itu semua didanai dari hibah penelitian itu ya. Nah jadi kalau ada kesempatan itu ya harus harus diambil ya. Kemudian praktis ya, latihan. Ya, saya pernah dulu pengalaman pertama kali presentasi hasil penelitian saya S3 gitu ya, di tahun pertama itu pertama kali saya presentasi dalam bahasa Inggris di depan orang Inggris. Ya, bayangkan ketakutan juga ya, grogi juga. Sehingga saya berlatih terus ya. Sebelum itu beberapa kali latihan dulu ya, latihan di depan istri. Itu tuh sudah punya istri ya, dibawa istri ke Inggris ketika itu, dan ya orang yang bisa diajak latihan kan istri berarti ya. Bisa latihan. Terus setelah itu diulang lagi ke beliau sampai beliau bosan sendiri ya. Bosan sendiri mendengarkan apa yang saya sampaikan karena sudah ya itu aja gitu yang didengarkan ya. Jadi saya maksa terus supaya didengarkan dan minta masukan-masukannya. Nggak apa-apa ya, latihan dulu gitu ya. Nanti kan lama-lama kan juga kita sudah terbiasa juga untuk presentasi ya. Biar ini ya, biar sempurna gitu lah ya latihan penyampaian kita itu. Perlu latihan. Oke, silakan ini saja ya. Dibaca saja seterusnya. Kemudian ini nanti saya upload di
e-learning ya. Kita pakai e-learning versi 2 ya. Iya, Pak. Ya, tapi saya lihat tidak semua dosen yang ini ya, yang upload materinya ya. Ini pertemuan berapa nih ya kalau saya ya? Kalau sekarang 15. Pertemuan ke ini kan bentar, ini harusnya kan kemarin ya, Bal ya. Minggu lalu itu berarti pertemuan ke 13 ya. Sorry. Enggak 14 ya. 14 15. Dia berapa kali nih, Iqbal? Sayanya. 3 kali, Pak. 3 kali ya? 3 kali ya? Berarti emang 3 terakhir ya? Ya, betul ya? Oke lah, kalau gitu berarti nanti kita bisa coba praktekkan ya di pertemuan nanti yang ketiga nanti ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ini Iqbal sendiri laki-laki ya. Makanya diangkat sebagai komting ya. Dari mana nih Iqbal nih kampungnya? Halo, dengar? Dengar saya nggak? Suaranya? Halo? Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa. Iqbalnya bisa ini? Deepen speaker-nya? Iqbal kayaknya masih error tuh. Oh gitu. Di mana tuh Iqbalnya? Oke, sambil pasang ini ya. Ermaneli dari mana nih? Padang, Pak. Kampungnya Padang. Iya, rumahnya di Padang, Pak. Ya, Iqbal, gimana Ya, sekarang? di Maninjau, Pak. Oh, Meninjau. Kampungnya di Meninjau ya. Dulu di mana dulu? Di satunya? Di Muhammadiyah Jakarta, Pak. Oh ya. Angkatan berapa tuh? 2006 2016 ya. Matematik atau pendidikan matematik? pendidikan matematik. Pendidikan matematik ya. Oke. Ermaneli, satunya di mana? Unan, Pak. Unan. Ya, Tahun berapa? 2004. Oh, 2004. Oh, berarti kenal dengan adik saya ya. Kenal. Oh, saya pernah ngajar nggak dulu ya? Belum, Pak. Tutorial Unreal dulu nggak? Oh, saya dulu tuh. Belum, Pak. Enggak tahu deh, lupa. Tapi pernah ketemu Bapak, tapi ngajar Ya. katanya belum deh. Di mana sekarang aktivitasnya? Rumah tangga, Pak. Tetangga ngapain S2 nih? Iya ya, Pak ya. Kenapa nggak S2? Dari rindu lagi ya belajar matematik ya. Berarti di ini lagi ya. Mesinnya dipanaskan lagi nih ya. Ya, Pak. Udah lama enggak. Nah, oke, Kintan ya. Kintan di kampung nih, Kintan. Iya, Pak. Ya. Ini masih online ya semua ya. Siap-siap ya semester depan kalau offline ya. Tasha, nih di mana nih? Di Padang, Pak. Padang ya.
Kampungnya di Padang, enggak? Di Jambi, Pak. Jambi. Itu memang ada kuliah offline ya. Enggak. Arfarani di mana? Di Jambi, Pak. Jambi. S2, S1 di Di Jambi. Punjanya ya? Iya, Pak. Punja ya. Pendidikan ya, berarti ya? Atau yang matematik? Matematik, Pak. Matematik ya. Di FST ya, namanya ya. Fakultas Sains Iya. Teknologi ya. Ya. Apalagi nih? Cici. Cici ini Unan ya? Iya, Pak. Ya kan? Maksudnya udah tamat S1 kan? Udah, Pak. Udah ya. Ya. Di mana sekarang? Di Padang? Kalau Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Hmm. Apalagi nih? Latifa. Latifa di mana nih? Di Padang, Pak. Di Padang. Iya, Pak. Emang tinggal di Padang? Iya, tinggal di Padang, Pak. Ya. Oke, Elsa nih ya. Elsa di Jambi ya. Kerinci ya. Iya, Pak. Sedang di Kerinci sekarang. Ya, masih di Kerinci, Pak. Masih Kerinci. Ya. Siapa yang left? Terus satu yang ini enggak? Tadi 9 kan? Sekarang 8 cuma. Siapa Iya, ya? Pak. Hah? Oh, Hmm, Nur Hidayah. Ya. Nur Hidayah. Lagi connect. Oke, Nurul. Lagi di mana sekarang? Nurul di Padang, Pak. Tinggal di Padang. Ngekos, Pak. Ngekos. Oke. Yalah. Oke ya. Ada pertanyaan seputar materi tentang presentasi matematik ini? Kalau tidak, untuk bisa mempraktekkan gitu ya, saya beri tugas, tapi saya belum upload di ini ya. Nanti saya upload lah di ini, di e-learning. Jadi kalau yang sudah S1 berarti kan sudah punya ini kan, sudah punya TA-nya gitu ya. Slide presentasinya kan dulu kan ketika seminar hasil gitu ya. Nah, bagi yang ini, bagi yang sudah S1, nah silakan bisa diambil dari tugas akhirnya ya, presentasinya gitu ya. Buat slide ya. Kemudian rekam ya. Rekam ininya, penjelasannya. Jadi untuk nanti dalam bentuk video berarti ya. Bisa dalam bentuk video lah. Nah, jadi slide-nya itu ya kayak sama kayak Zoom ini ya, kayak Zoom nanti kan bisa hidupkan ini ya, hidupkan kameranya ya. Jadi saya juga bisa melihat mimik wajah Anda ketika Anda menjelaskannya itu ya. Menjelaskan jadi sama kayak inilah, kayak seminar proposal, seminar hasil ya. Kalau di online gitu ya. Nah, bagaimana gitu. Nah, rekam dan kemudian jelaskan sambil menghidupkan ininya slide presentasinya gitu ya, di share screen gitu ya, direkam saja. Jadi mungkin pakai Zoom saja, pakai Zoom kan bisa langsung direkam tuh kan. Nah, jadi saya batasi lah ya ininya. Kalau terlalu lama tentu enggak ini juga. Yang penting Anda menjelaskan tentang TA itu seperti apa ya, masalahnya apa, kemudian bagaimana penyelesaiannya dan kemudian apa yang dihasilkan ya. Jadi nanti maksimal hanya 10 slide ya. 10 slide saja termasuk ini ya. Termasuk judul ya di awal dan terima kasih ya. Pokoknya 10 slide ya semuanya. Kemudian waktunya karena direkam ya, jadi maksimal hanya
seperempat jam saja, ya, 15 menit saja durasinya maksimal. Ya, nah, buatlah slide-nya itu seperti yang tadi ya, yang diberi saran-saran tadi ya, jelasan. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata, kemudian warnanya juga jangan terlalu norak gitu kan. Dibanyakin ilustrasi gitu ya. Kemudian ukuran hurufnya juga harus ini kan. Ya. Nah, silakan dirancang kembali ya. Cukup 10 slide saja, total semuanya dalam waktu seperempat jam. Ya. Itu direkam dan dikumpulkan nanti di e-learning ya, filenya itu, file rekamannya itu. Kalau nggak cukup, ininya bisa nanti pakai Google Drive ya, nanti linknya nanti tuliskan di ini ya, di menu tugasnya. Ya, itu dikumpulkan sekarang tanggal 8 ya. Kita selesai itu tanggal 17 enggak? Kuliah terakhir kan ya. Tapi sepertinya kita pakailah minggu tenang ya. Minggu tenang yang pertama. Minggu tenang sekarang kan 2 minggu sekarang. Jadi mungkin saya beri waktu mungkin hari inilah, hari tanggal 19 lah ya. 19 dikumpulkan paling lambat di hari Minggu ya. Nah, nanti kalau kita kuliah seperti jam ini bisa nggak tuh? Bisa, Pak. Atau jam 4 nanti lah ya, kalau emang ini. Kadang-kadang jam 4, karena jam 1.30 gitu ya. Kalau misalnya jam 1.30 nggak bisa, berarti jam 4 ya. Jadi kan tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 berarti ya. Ini kita, kuliah kita. Nah, nanti tanggal 19 paling lambat mengumpulkan tugas yang tadi. Nah, nanti tanggal 22 ya. Itu kalau 15 dikali 9 berapa tuh? Kalau 4 saja tuh sudah 1 jam ya. Ini 2 jam ya. Oh, nggak cukup juga ya. Berarti mungkin di pertemuan kedua kita sudah mulai ansur lah. Oh, tapi kalau itu berarti harus dikumpulkannya sebelum itu dong. Gimana bagusnya? Kalau dikumpulkan tanggal 14, apakah terlalu singkat? Terlalu singkat, Pak. Ya, pasti ya, singkat ya. Kalau saya tawarkan itu singkat. Jadi tanggal 19 ya, 19. Nanti saya ini saja nanti ya. Saya review saja nanti lah ya, review saja nanti. Karena tidak perlu lagi untuk presentasi. Saya hidupkan aja mungkin beberapa waktu saja ya. Masing-masing nanti saya review nanti kira-kira bagian mana yang bisa diperbaiki, disempurnakan gitu ya. Dan nanti mungkin barangkali juga dari yang lain juga bisa memberikan saran masukannya. Ya. Nah, tanggal 15 kita kuliah lagi dan 22 kita kuliah, tapi tanggal 22 itu yang tadi ya, kita khusus untuk mereview rekaman yang sudah dibuat gitu ya. Presentasinya. Bisa dipahami ya? Nah, bagi yang masih S1, terserahlah topik apa yang mau disampaikan ya. Kalau ada tugas kuliah misalnya dulu atau kapan gitu, ya silakan itu dibuat lagi gitu ya. Nah, dibuat presentasinya. Ini slide. Jadi ini tidak pakai animasi ya. Saya tidak meminta animasi ya. Saya minta memang buat slide-nya ya. Seperti halnya presentasi ya. Nanti diceritakan gitu ya. Dijelaskan gitu. Jadi nggak perlu pakai musik-musik, nggak perlu pakai animasi video gitu, nggak perlu ya. Bukan begitu ya. Nah, kalau itu sudah beda lagi tuh ya. Ini memang presentasi betul ya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti saya akan tuliskan lebih detail di e-learning ya. Termasuk juga bahan materi kuliah ini. Kalau untuk absensi saya pikir semua hadir ya. Saya belum lihat ini ya.
Hadir semua ya. Oke. Berapa orang nih semuanya nih? Bentar, saya lihat dulu. Oh, 10 orang loh. 10 orang, siapa yang nggak ada nih? Oh, Pak Safizal masuk sini. Ya, 9 orang ya. Oke, saya pikir cukup ya. Tadi kita mulai jam 2 ya. Selesai berarti kan jam 3.40 ya. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas, kita cukupkan. Pertemuan berikutnya berarti hari Rabu ya. Kalau tidak jam 1:30 ya berarti jam 4 ya. Oke, demikian. Tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.